Taruhlah kalau misalnya kita tidak mengalami pandemi itu, maksudnya kita mengalami dengan biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang melanggar value-nya, melanggar nilai moralnya, itu juga bawah sadar akan melakukan sinyal, memberikan sinyal kepada fisiknya bahwa Anda telah melanggar nilai. Karena ditawari uang nggak mau, ditawari jeruk nggak mau, ditawari minuman jus nggak mau, karena dia butuhnya kresek, tas plastik untuk muntah. Tapi kita sudah bicara masalah hubungan antara pandemi yang menyebabkan orang kecemasan, kemudian menyebabkan psikosomatis, akhirnya bisa kemana-mana gitu kan. Nah, kalau hipnosis sendiri kan kayaknya bisa juga untuk empowering, untuk empowering ya. Iya. Nah, ini kalau seandainya contoh saya pengen punya goal tertentu dalam hidup saya gitu, kemudian mungkin ada istilahnya mental block, ya ada yang memblokir saya dalam diri saya gitu. Karena kadang-kala kan kita nggak ngerti nih Pak. Betul. Kita pribadi kan nggak ngerti, kita kadang tuh susah untuk berkaca. Apa masalah saya gitu kan? Itu kan susah untuk berkaca. Nah itu penanganannya bagaimana? Apakah sama dengan tadi atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi kalau kan ada dua kategori pasien tuh, ada yang memang minus, dengan trauma, fobia, psikosomatik, kita kembalikan dia ke nol, kita kembalikan dia ke positif. Nah, memang ada yang sudah positif, dia memiliki perilaku yang sudah positif, dia sudah bergerak maju, mencapai titik tertentu, ternyata di titik itu dia stuck, nggak bisa melampaui target berikutnya. Padahal kita kan harusnya tumbuh ya, tumbuh dari target 1, target 2, 3 dan seterusnya. Nah, betul kata Mas Susio tadi, bisa jadi karena ada memang mental block di sana. Nah, mental block ini kan munculnya karena perilaku-perilaku emosional di masa lalu yang itu belum terdamaikan, belum termaafkan, sehingga perlu ada penyesuaian, perlu ada pendamaian di sana. Contoh misalnya ada orang pernah tertipu nih ratusan juta, maka ketika dia mencapai angka ratusan juta penipuan itu, dia sudah merasa hati-hati sekali, bahkan cenderung stop di situ. Seakan-akan dia khawatir kalau saya sampai angka itu nanti terulang lagi nih penipuan yang lama. Nah, ini berarti dia sebenarnya belum berdamai dengan penipuan di masa lalu. Apakah itu muncul kemarahan, apakah itu muncul sedih, muncul kecewa dan sebagainya. Tapi emosi-emosi itu, emosi negatif itu yang harus didamaikan, supaya dia bisa melampaui. Nah, dengan teknik modifikasi perilaku tadi juga kita bisa reinstall lagi, gitu ya, mendamaikan peristiwa di masa lalu itu sehingga kita bisa move on. Tidak hanya move on, kemudian dia bisa bertumbuh, tapi bahkan melampaui goal-goalnya yang selama ini dia canangkan. Gejalanya seperti apa Pak kalau seandainya kita itu ada masalah mental block kayak gitu? Gejala-gejala yang kita bisa rasakan lah, kita pribadi bisa rasakan. Nah, kalau masalah merasakan gejala memang agak relatif untuk mental block, tapi yang jelas gini, bahwa ketika kita menargetkan sesuatu, maka muncul kendala-kendala yang menyebabkan kita sulit sekali melampaui atau bahkan mencapainya. Nah, ini berarti tanda-tanda nih ada sesuatu yang perlu kita benahi, ya. Karena pada dasarnya secara psikologis itu manusia itu tumbuh mencapai kesempurnaannya, gitu ya. Seperti pertumbuhan anak lah, jadi pertumbuhan fisik mulai dari bayi merangkak, berjalan, berlari. Tidak ada yang dia terstagnan oleh mental block. Misalnya bayi kok jatuh akhirnya trauma lah, nggak mungkin dia bisa berlari. Tapi karena dia melampaui rasa sakit jatuhnya itu, akhirnya dia bisa melampaui sampai dia bisa berlari, bahkan dia bisa berkendara. Tapi ternyata dengan kedewasaan, begitu banyaknya masalah, kaum orang-orang dewasa ini kemudian bisa saja ada kendala-kendala di masa lalu atau emosi negatif masa lalu yang belum didamaikan, belum berdamai dengan masa lalu. Jadi dia sulit untuk maju, itu sulit. Berarti salah satu gejalanya, contoh nih ya, yang saya tangkap itu, kalau seandainya kita punya masalah karir gitu kan, kemudian mentok cuma di posisi supervisor aja, nggak naik-naik, itu termasuk gejala. Termasuk gejala. Oke. Ada Terus sesuatu itu terjadi dalam diri. Pengusaha mungkin omset kok mentok-mentok aja segitu, ya itu juga. Saya pernah itu menangani pengusaha yang dia mentok di angka omset 500 juta setahun. Dia besar itu.
Malah pengen bisa melebihi, ya malah lebih sekarang di angka 2 miliar gitu ya. Jadi saya adalah namanya, cuman saya belum minta izin nyebut namanya. Jangan sebut ya, ada misalnya ada di Jakarta sekarang saya tinggal. Tapi biasanya memang seperti itu ya, Ya. gejala-gejala umumnya. Oke. Terus gini juga Pak, ini kita bicara juga masalah pengembangan diri ya. Mungkin saya kepikiran juga tentang public speaking. Itu kan banyak orang ya yang punya masalah mental block untuk bisa bicara di depan umum. Padahal kalau kita mau di posisi-posisi tertentu, di presentasi tertentu, kemampuan kita untuk presentasi, kemampuan kita untuk memaparkan apa yang kita tawarkan itu penting sekali ya, kemampuan public speaking itu. Nah, biasanya masalah-masalah di public speaking yang hubungannya dengan mental block itu apa-apa aja Pak? Oke, jadi betul itu karena memang setiap skill, setiap keterampilan itu seyogianya memang bisa dilakukan berulang-ulang dan kemudian jadi keterampilan permanen. Oke. Tapi ada beberapa orang groginya dalam berbicara di depan umum itu tidak hanya sekedar karena kurang teknik. Teknik mungkin sudah dipelajari, diberikan training, tapi kemudian ternyata keterampilan berbicara ini mentok karena dia ternyata punya trauma di masa lalu. Dia pernah SD-nya ngomong presentasi di depan anak-anak teman-temannya, kok ternyata diejek, kok ternyata dibully dan sebagainya. Nah ini kemudian terbawa sehingga setiap kali dia mau ngomong di depan publik, nggak usah yang banyak-banyak lah, di depan rapat saja meeting para atasannya dan kolega-koleganya dia grogi, panas dingin. Iya, panas dingin, bahkan sampai pada tingkatan blank. Tidak bisa bicara, udah padahal udah disiapkan gitu. Karena beda antara teknik yang dia sudah pelajari dengan bawah sadar yang ternyata ini menjadi penghambat dia. Oke. Gitu. Ya. Kalau ini pastilah semua kalau kita bicara untuk public speaking ya. Kita bicara sama orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di public speaking pun itu pasti ada detik-detik awal yang menentukan gitu kan. Grogi itu pasti ada. Nah, yang membedakan apa sih kalau grogi yang ini masih normal nih gitu kan dengan kayaknya ini agak sedikit bermasalah deh gitu. Itu bedanya gimana? Berapa menit itu yang normalnya biasanya, gitu. Normalnya kalau orang yang sudah profesional grogi itu paling di 3 menit 4 menit awal. Nah, setelah dia mulai berbicara dia akan mengalir gitu. Tapi ketika orang yang memang mentok karena ada mental block atau karena ada trauma di masa lalu, dia tidak makin lancar, malah dia makin tercekat di sana. Bahkan tadi itu sampai tingkat blank tadi ya. Mau terus kok bingung. Saya pernah ada kasus seorang ustadz begitu itu bicara di depan jamaahnya. Setiap kali menyebut kata ibu terus dia langsung blank. Dia langsung blank. Jadi ini ada masalah nih. Ada indikator karena kok ada polanya. Nah, kadang-kadang begitu. Public speaker yang kemudian dia grogi atau dia blank atau dia stuck di situ, itu biasanya ada polanya kalau memang itu adalah masalah psikis, itu masalah mental block, ada polanya. Setiap kali dia ngomong masalah apa, setiap kali dia membicarakan materi apa, ada stuck di sana. Nah, ini berarti ini indikator kecurigaan kita harus mulai mengarah kepada ini masalah mental block, ini masalah psikis nih, masalah modifikasi perilaku. Tidak bisa hanya ditrainingkan menggunakan teknik-teknik NLP yang biasa, teknik-teknik public speaking yang biasa, tapi kita perlu menambahkan teknik-teknik modifikasi perilaku yang didasarkan pada linguistik kayak NLP tadi misalnya, Neuro Linguistic Program atau hipnoterapi, karena memang dasarnya adalah dua-duanya sama, yaitu dari bawah sadarnya kemudian dilatih secara bawah sadar akhirnya terampil. Nah, berarti tidak bisa pukul rata ya, harus case by case ya, case by case. Karena memang kalau kita lihat ke training public speaking itu ya karena kondisinya training ya umum banyak ya, jadi memang seringkali kita agak kesulitan untuk seorang trainer itu agak kesulitan untuk nyentuh tiap ininya. Tapi Pak Gadot sendiri punya ini nggak sih program untuk contoh untuk pengembangan karir, program-program untuk public speaking itu punya program itu nggak Pak Gadot? Iya, menarik karena Selva Consulting yang perusahaan yang saya dirikan itu bersama teman saya itu memang tidak hanya menangani masalah personal ya di klinik itu, tapi juga menangani masalah
tadi itu penambahan keterampilan, knowledge, skill dan sebagainya. Nah, ada beberapa tema yang memang basisnya adalah linguistik karena memang dasar pendekatan di Silva Consulting itu spesialnya adalah pendekatan komunikasi karena dasar ilmu yang saya gunakan adalah neurolinguistic programming dan hipnoterapi klinis tadi. Nah, sehingga seluruh teknik-teknik walaupun mungkin judulnya mirip ya dengan di luar ya, public speaking atau mungkin leadership atau mungkin nanti komunikasi efektif, baik komunikasi efektif di kantor antara kolega, atasan bawahan maupun komunikasi efektif pasangan suami istri atau orang tua dengan anak, itu menjadi dasar dari pendekatan kita menggunakan teknik NLP dan hipnoterapi termasuk transpersonal psychology gitu ya. Pendekatan ini yang membedakan mungkin kalau pemirsa ini ada yang googling gitu ya, ada public speaking atau leadership, banyak sekali. Cuman yang menggunakan pendekatan NLP, hipnoterapi, modifikasi perilaku, transpersonal psychology, ya hanya di Silva Consulting. Ya, oke. Kalau untuk ini biasanya nih, ini mendekati akhir tahun ini kan, biasanya kita yang bergerak di perusahaan itu kan kadang-kala butuh lompatan ke depan tahun depan. Nah, ya betul itu. Ya kan? Nah, apa sih yang kira-kira bisa dilakukan untuk ke depan itu Pak Gaduk punya program-program apa sih untuk tahun-tahun akhir tahun ini, momen akhir tahun lah gitu. Iya, momen akhir tahun. Saya mungkin nanti kalau sempat melihat ini ya, silakan dicek di silvaconsulting.com. Itu akan ada satu program namanya Human Capital Coaching Clinic. Itu apa itu? Ya, ini adalah satu program di mana kita khususkan untuk organisasi, perusahaan, instansi, institusi yang memang tadi yang ingin mencanangkan goal baru, pasti ya. Karena tahun lalu sudah terlampaui, maka kita pasang lagi goal baru. Atau tahun lalu belum terlampaui nih, kita mau melampaui tahun depan. Ini harus tembus. Apa salahnya? Mana yang harus diperbaiki? Karena organisasi, perusahaan, instansi itu kan terdiri dari orang-orang, tetap terdiri dari orang-orang. Lah kalau orang-orangnya ada 1-2 bermasalah akan berpengaruh terhadap satu organisasi. Maka disinilah kita melakukan pendampingan. Ya mungkin pendampingan istilahnya agak terlalu umum ya. Lebih ke arah pada memberikan brainstorming kepada mereka, memberikan satu stimulus kepada para organisasi itu yang kemudian dia melakukan restra atau raker atau kemudian monetary evaluasi gitu ya, monef. Kita datang hadir di situ untuk kemudian membrainstorm, kemudian melihat, mengamati kira-kira ini ada nggak ya personil-personil yang kira-kira ini menghambat atau kalau bahasa istilah milenial sekarang itu toksik untuk perusahaan kan itu ya. Jadi perusahaan sudah mau maju, ini orang ini toksik nih, toksik ini menyebar. Nah ini yang harus kita tangani. Mungkin dia nanti akan ditangani oleh Silva Consulting personally seperti klinik gitu ya, atau mungkin ini bentuknya massal atau dalam bentuk sekelompok. Nah, saya pernah dari perusahaan produsen sosis ya, saya nggak sebutkan namanya, itu mengalami shock culture ya, mengalami culture shock, mengalami shock budaya karena memindahkan pabrik dari satu kota yang agak ramai kepada kota yang lebih sepi. Nah, otomatis karyawannya kaget, wah ini anaknya harus beradaptasi, istrinya harus beradaptasi, dia juga harus beradaptasi. Akhirnya mengalami shock dan kita kemudian kita kerjasama untuk melakukan pengamatan sekaligus intervensi para pekerja-pekerja di situ. Iya, menarik sekali karena memang biasanya awal tahun itu kan banyak sekali yang menyatukan resolusi. Resolusi. Yang dimana tahun kemarin itu belum terlampaui gitu kan. Siapa yang merasa senasib?
resolusi tahun ini adalah menyelesaikan resolusi tahun tahun kemarin lagi. Udah lama ini pertama nggak Itu terlalu. sebuah kisah klasik ya. Ya. Nah itu bisa satu indikasi nggak sih Pak kalau seandainya kita resolusi itu nggak kena itu salah satu indikasi nggak untuk mental block tadi itu? Ya itu Masuk ya. Masuk. Bisa jadi karena ada mental block di antara karyawannya atau di beberapa bahkan karyawannya, atau bisa jadi karena dia kurang happy di dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada perusahaan yang khusus loh. Ada perusahaan khusus yang punya nomenklatur jabatan itu namanya happiness manager. Wah, bikin perusahaan happy. Happy. Jadi ini semua harus happy dulu. Setelah happy baru dia bekerja. Ternyata benar happiness itu kebahagiaan itu menarik keberuntungan. Nah, mungkin nanti sesi lain kita jelaskan tuh kok bisa ya menarik keberuntungan dia. Bahagia dulu baru sukses. Nah, itu benar. Jangan sukses dulu baru bahagia. Oke, bahagia dulu baru sukses. Oke. Nah, gampang aja lah Pak. Kita angkat sebagai contoh lah komedian atau yang sekarang apa namanya stand up komedian. Kan sekarang lagi musim ya Pak itu kan. Rapat-rapat tiba-tiba dimasukin gitu. Nah, itu happy yang penting. Itu salah satu contoh penerapan happiness dalam sebuah perusahaan kan itu. Oke. Nah, nanti nilai tambah kita selain kita memberikan happiness, tapi teknik happiness ini berdasarkan dari ilmu-ilmu yang memang pendekatan modifikasi ilmiah gitu lah ya. Oke. Jadi sekitar lucu loh maksudnya. Tapi terstruktur. Oke. Jadi tidak hanya sekarang tadi kan bicara pada lebar ya masalah. Jadi Pak Kadut itu tidak hanya menangani untuk masalah personal. Tapi juga sampai ke sebuah organisasi. Tentu penanganannya kan berbeda ya Pak personal organisasi. Oke. Nah, sebagai penutup nih Pak, kira-kira apa sih yang biasa kita hadapi kemudian yang bisa Bapak Kadut sarankan di masa-masa yang ini nggak tahu 2023 ini pandemi ponda itu untuk kita sebagai pribadi agar bagaimana kita tidak cemas, agar kita tidak mengalami psikosomatis, agar usaha kita, pekerjaan kita juga lancar-lancar saja. Itu ada tips kan dari Pak Kadut itu? Ya. Jadi kalau kita bicara personal, ya karena personal ini adalah inti dari satu organisasi, maka dengan memperbaiki personalnya otomatis organisasinya akan sehat. Harapannya begitu. Nah, untuk memperbaiki personal ini, maka pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika kita tahu nih, wah ini sudah ada indikator, para ahli sudah mengatakan wah ini kayaknya krisis nih. Nah, pertama yang perlu kita canangkan dalam diri atau yang perlu kita kontrol dalam diri, karena kita kan hanya bisa mengontrol diri ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol perusahaan. Yang perlu kita kontrol adalah ketenangan kita dulu. Tenang dulu. Tenang bahwa semua pasti ada solusinya. Nah, kemudian kalau tenang itu sudah mulai muncul, baru kita akan bisa melihat bahwa ada berbagai macam solusi. Sebagaimana yang para motivator katakan bahwa di balik atau bersama dengan krisis itu sudah ada peluang. Bersama dengan krisis ada peluang. Lagi kita baru bisa melihat peluang itu kalau kita tenang. Kalau kita panik, kita sendiri nggak mengilmui apa yang terjadi ya, peluang ini tidak akan kelihatan. Yang muncul hanya krisis saja. Nah, setelah mulai melihat peluang, nah kita perlu mulai masuk yang kedua tipsnya, yaitu mengilmui. Mengilmui berarti apa? Ya mengilmui krisis ini tuh berdampak nggak sih dengan krisis saya? Atau ini hanya berdampak pada manufaktur-manufaktur yang berbasis pada nilai dolar misalnya? Atau krisis ini hanya berdampak pada negara-negara maju misalnya? Nah sekarang kita harus mengilmui ini. Open mind, semua dibuka, channel-channel kita dengarkan para ahli sambil kita merendahkan hati kita agar kita bisa menemukan oh iya ternyata kita peluangnya di sini. Nah sehingga masuklah kepada tips terakhirnya bahwa setelah kita tenang, kita mengilmui, maka kita harus melakukan yang namanya analisa agar kita bangkitkan creative thinking kita. Jadi ada dua teknik, yang ketiga itu tips yang ketiga ada dua teknik yang mendukung, yaitu analytical thinking dan creative thinking. Nah, di sini kita mulai mengubah.
ini selain digunakan untuk perorangan, sebetulnya ini efektif yang harus dimiliki seorang manajer. Jadi kemampuan manajerial yang perlu dimiliki oleh ini para manajer-manajer di perusahaan supaya mereka benar-benar melampaui 2023 dengan baik, aman dan sebagainya, itu perlu memiliki teknik-teknik sebagai teknik-teknik manajerial yang penting, yang berdasarkan pada analytical thinking dan critical thinking. Nah, nanti kita akan ketemu itu bagaimana ngelis masalah, bagaimana mengupas sampai ke inti masalah. Ingat ya, karena di dalam penanganan perorangan pun kita kalau mau mengintervensi bawah sadar, tahu dulu root cause-nya, akar masalah. Perusahaan juga begitu. Kalau belum ketemu akar masalah di perusahaan itu, ya mubazir. Semua daya hanya digunakan untuk mengusir asapnya tanpa tahu di mana titik apinya. Nah, tapi kalau sudah tahu akar masalahnya, dengan mudah maka semuanya akan kita lampaui. 3 tips inilah yang nanti insya Allah akan membantu kita melampaui 2023 dengan baik. Ya, ya, tentunya kalau pengen lebih detail ya nanti kita diskusi lah. Ya, karena memang ini kan seperti efek pandemi kemarin, resesi kemarin, pasti ada orang-orang yang cara escape-nya, larinya dengan cara menganggap itu tidak ada. Itu kan berbahaya juga kan. Ya, kita tidak berharap bahwa resesi itu bukan terjadi, tidak berarti itu ya, tapi akan lebih baik seandainya kita persiapkan diri. Nah, terus kalau seandainya nanti resesi benar-benar datang, bagaimana? Apa exit plan-nya bagaimana? Cara kita nanti bagaimana? Itu harus ditangani dalam kondisi kita itu tenang. Tenang ya, oke. Dan itu bisa dibantu Pak Kadus. Consider done. Nah, kayaknya sudah cukup lama, berapa menit ini Pak kita ngobrol ini? Setengah jam 2 abad ini. Kalau lama biasanya membosankan loh ini. Iya, tapi ini terasa tidak. Baik. Terima kasih Pak Kadut. Kita obrolan kita pada siang hari ini. Ya. Ngomong-ngomong, ini kita lagi di tempat yang menarik Pak. Ya, ini teman saya juga yang punya ini ya, Hotel Ceria di Jakarta ya, di Jalan Ibu Ruswo. Dekat ke apa? Pojok Beteng. Pojok Beteng. Dekat Malioboro juga dekat. Iya, menarik ini nanti. Menarik di sini. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Kadut. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.